El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Hai Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online MBC Batam. Sebelum kita memulai ibadah online, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pada tanggal 23 Agustus atau minggu keempat bulan ini, kita sudah mengadakan ibadah secara offline. Kami mengundang untuk Bapak Ibu bisa menghadiri ibadah offline ini, tetapi hanya dibatasi usia 11 hingga 60 tahun saja. Jangan khawatir, ibadah online masih berjalan seperti biasa. Pada hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami berharap Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita akan mulai untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat hari Minggu keluarga MDC Batam. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan yang Dia berikan buat kita. Mari sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, angkat tangan-Mu, tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selama. Dengan semangat katakan, ho, 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 asik, ho, ho, ho. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat.
bersamanya. Haleluya. Kaulah Raja memerintah bersama kami. Memerintah selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami mau bersama denganmu ya Bapa. Kami mau dituntun olehmu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati
membawa kami ke kemenangan. Kami mau datang padamu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Haleluya. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara. Saya percaya pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur menyerahkan firman Tuhan ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya kami memperoleh kekuatan yang baru ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan melaluinya kami boleh memperoleh hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini tema saya untuk firman Tuhan yaitu Selah. 9 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 September 2011, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Presiden Barack Obama, menghadiri upacara yang diselenggarakan di Ground Zero di kota New York. Ground Zero, tempat di mana pernah berdiri gedung kembar World Trade Center yang legendaris. Upacara itu adalah untuk mengenang 10 tahun peristiwa tragedi 11 September. Tragedi yang memakan korban hampir 3.000 jiwa. Sesudah waktu hening atau moment of silence, Presiden Barack Obama berdiri dan membaca ayat-ayat Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-46 secara lengkap. Terlepas dari masalah politik dan motivasi apapun yang menjadi latar belakang dari tragedi 11 September, peristiwa yang telah mengubah wajah dunia itu, dalam hemat saya, pemilihan Mazmur 46 untuk dibacakan pada hari itu adalah sangatlah tepat. Mengapa tepat? Sebab Mazmur ini digubah dengan latar belakang para masa sukar yang sedang melanda umat manusia pada waktu itu. Masa sukar yang digambarkan seperti badai yang mengguncangkan bumi dan yang membuat lautan bergelora. Itulah sebabnya Mazmur ini sangat tepat untuk memperoleh perhatian kita di saat kita sedang memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru, di mana kita memerlukan adaptasi kebiasaan baru, atau yang dahulu lazim disebut sebagai a new normal. Masa perubahan, masa pergolakan, dan masa yang merasa seakan-akan tidak menentu. Masa badai, masa lautan kehidupan yang bergelora. Di tengah suasana
yang kelam tersebut ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu bahwa Mazmur 46 disertai dengan notasi musik yang di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata Selah. Hal tersebut ditaruh di akhir dari ayat 4, ayat 8 dan ayat yang ke-12. Ibu Bapak nanti bisa membacanya lagi kembali. Arti yang sederhana dari kata Selah adalah berhenti sejenak. Di dalam notasi musik biasa disebut pause. Pause, berhenti sejenak, yaitu agar memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan apa yang baru saja dinyanyikan. Dengan kata lain, notasi lagu Selah artinya menunjukkan bahwa di tengah-tengah riuh rendahnya alunan suara musik dan nyanyian, ketika tiba notasi tersebut, maka orang atau semua orang, baik mereka yang memainkan alat musik, mereka yang bernyanyi, dan mereka juga yang mendengarkan, harus berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari apa yang sedang mereka lakukan, yaitu dengan maksud untuk meredakan hati dan pikiran, serta memberikan mereka kesempatan untuk merenung. Apabila hal itu kita terapkan di tengah riuh rendahnya suara yang simpang siur oleh karena wabah yang sedang terjadi saat ini, baik suara di dalam hati dan pikiran kita maupun suara yang beredar di luar diri kita, maka kata Selah artinya adalah bahwa semua suara itu haruslah mereda. Suara simpang siur seperti resesi ekonomi yang sedang mengancam dunia. Suara simpang siur seperti krisis sosial dan politik yang sedang mengancam banyak negara hari ini. Suara simpang siur karena ketidakberdayaan orang yang dalam menghadapi semua krisis tersebut akan mereda dan digantikan dengan keteduhan. Mereda dan digantikan dengan damai sejahtera yang bersumber dari Allah itu sendiri. Bukankah hal ini yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita masa sekarang ini? Selah, hening, teduh, damai di tengah badai. Selah, istirahat sejenak, agar kita memiliki kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan kita. Selah inilah yang dapat kita lihat dalam peristiwa penyunatan dilakukan atas seluruh bangsa Israel di Gilgal, sebagaimana yang dicatat dalam Yosua pasalnya yang kelima. Penyunatan dan istirahat yang dilakukan oleh seluruh umat Israel akan segera sesudah mereka menyeberangi sungai Yordan. Istirahat sebelum mereka maju menyerbu kota Yeriko dan berjuang untuk menaklukkan seluruh wilayah Kanaan. Pause, rehat sejenak, saat mereka akan memasuki tanah kehidupan yang baru. Selah atau pause, keteduhan yang kita perlukan dalam era new normal yang kita sedang jalani hari ini. Ya, sebagaimana yang nanti kita baca di dalam Mazmur 46, Tuhan menjanjikan damai bagi kehidupan kita. Selah, keteduhan di tengah badai. Apakah yang harus menjadi sikap dalam hati kita agar janji Tuhan ini dapat kita alami dalam kehidupan kita hari ini? Untuk itu saya mengajak Anda untuk membaca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-4, digambarkan arti dari keteduhan dan damai di tengah badai. Di dalam ayat ke-11 dan 12 dijelaskan, apakah yang harus menjadi sikap hati kita bila kita ingin mengalami damai yang dijanjikan di dalam ayat 2 sampai 4. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, dan juga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-11 dijelaskan tentang apa yang kita perlukan agar kita mengalami damai, atau yang diistilahkan di dalam ayat 3 sebagai kita tidak akan takut walaupun keadaan di sekitar kita sedang bergoncang dan bergelora. Kalimat kunci di sini terdapat dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalimat kunci ini akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, agar semua yang dijanjikan dalam 2 ayat, atau ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, yaitu Selah, keteduhan di tengah keriuhan rendahan, damai di tengah badai, akan kita alami dalam kehidupan kita. Dimulai dari perintah Tuhan, yaitu diamlah, dan akan kita pelajari pada hari ini. Dan kita lanjutkan dengan perintah ketahuilah bahwa akulah Allah, yang akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya di sepanjang bulan ini. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyuruh umatnya untuk bersikap diam di tengah badai? Setidaknya ada 2 alasan, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Alasan yang pertama, kita perlu diam, tanda kita beriman kepada Dia. Alasan yang pertama ini, yaitu kita perlu berdiam, tanda kita beriman kepada Dia. Sebab kata diam, di dalam bahasa Ibrani disebut rapat. Di dalam ayat ke-11 artinya antara lain adalah berdiam diri. Berdiam diri atau menyerah. Hanya apabila kita mempercayai siapa Allah yang sebenarnya, barulah kita dapat berdiam diri dan menyerah di hadapannya. Itulah sikap percaya atau iman yang tidak terlepas dari pengenalan siapa Allah yang sesungguhnya dan siapa diri kita yang sebenarnya. Seringkali orang tidak mengenal keterbatasan dirinya. Dan di saat yang sama, ia tidak mempercayai ketidakterbatasan Allah. Sebagai akibat, bukankah yang bersangkutan berdiam di hadapan Allah, namun justru banyak menceramahi Allah melalui doa yang diucapkan. Sehingga seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Dan kita lebih tahu daripada Allah. Sehingga kita harus memberitahunya diri Allah. Hal ini sama seperti seorang pasien yang menemui dokter di rumah sakit. Begitu yang bersangkutan duduk, belum sang dokter bertanya, apa keluhan saudara? Si pasien ini sudah langsung menyorotos, memberitahu dokter apa yang menjadi penyakitnya dan apa obat yang harus diberikan oleh sang dokter kepada dirinya. Coba bayangkan kalau Anda menjadi sang dokter, apa yang Anda katakan kepada sang pasien? Pasien yang merasa sudah tahu apa yang menjadi penyakitnya dan merasa sudah paham tentang obat apa yang harus diberikan kepada dirinya, atau pasien tanpa sadar menganggap bahwa sang dokter tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari sakit yang ia derita dan menilai sang dokter gagal, menilai sang dokter gagal paham tentang obat apa yang harus diberikan kepada dirinya. Tentu kalau Anda menjadi dokter, Anda akan berkata, kalau saudara sudah tahu penyakit saudara dan tahu obat apa yang saudara akan minum, lalu untuk apa saudara datang kemari? Hal yang sama sering kita lakukan kepada Tuhan tentunya. Di dalam doa kita banyak menceramahi Tuhan tentang apa yang menjadi persoalan diri kita
dan apa yang harus Allah lakukan untuk membereskannya. Sehingga seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Mungkinkah Allah akan menanggapi doa Anda seperti itu dengan berkata, "Oh ya? Wah, aku baru tahu bahwa itu harus aku kerjakan. Terima kasih untuk nasihatmu. Tanpa engkau memberitahu diriku, aku tidak akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan." Mungkinkah Allah akan berkata seperti itu? Kalau dia berkata seperti itu, maka berarti dia bukan pribadi yang maha tahu dan maha kuasa. Yang benar, dia adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita, dan dia juga tahu apa yang harus ia kerjakan untuk membereskan persoalan diri kita. Itu sebabnya ia tidak pernah merasa terkejut bahwa sesungguhnya ia mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum hal itu terjadi. Bukan itu saja, ia juga tidak pernah merasa bingung sebab ia adalah pribadi yang maha kuasa. Jadi sebaiknya dari banyak menceramahi Tuhan dengan anggapan bahwa kita lebih tahu daripada dia, yang perlu kita lakukan adalah seperti yang ia katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-11, yaitu diam bukan berarti bersikap tidak peduli. Diam bukan dalam arti bersikap pasif, namun diam dalam arti bersikap menyerah karena percaya kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua yang saya lihat di dalam firman ini, yaitu kita perlu diam supaya kita dengar suaranya. Selama ini yang kita dengar hanya suara kita sendiri di hadapan Allah. Tanpa kita berdiam diri, kita tidak akan pernah bisa mendengar suaranya. Tanpa kita berdiam diri, maka kita tidak akan pernah mendengar suaranya dengan jelas. Sama seperti kalau sementara saya berbicara sekarang ini, dan di saat yang sama Anda berada di dalam lingkungan yang ribut, dengan volume suara yang sangat keras, tentunya akan sukar bagi Anda untuk mendengar apa yang saya katakan dengan jelas. Suara berisik di lingkungan Anda tersebut akan mengalihkan perhatian Anda dari suara saya. Suara berisik yang merupakan distraction, pengganggu yang mengalihkan perhatian. Dalam mendengar tuntunan Tuhan, tuntunan yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Suara berisik tersebut acap kali bukan berasal dari luar diri kita. Sebaliknya, berasal di dalam pikiran kita sendiri. Suara yang bersumber dari rasa gelisah di dalam hati kita. Suara berbincang di dalam pikiran kita karena memperdebatkan apakah Allah dapat kita percaya atau tidak. Dan masih banyak suara lain yang berkecamuk di dalam benak pemikiran kita. Semua suara itu membuat kita sukar untuk mengenali suara Allah. Sehingga kita tidak dapat mengenal dengan benar isi hati Tuhan. Rencana dan pikirannya serta tindakan-tindakannya dan sesungguhnya ada di depan mata kita. Oleh karena itu di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 tadi, Tuhan melalui sang pemazmur berkata seperti demikian. Dikatakan oleh Alkitab, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Tanpa kita tahu bagaimana untuk berdiam diri, maka kita tidak akan dapat mengenal suaranya yang ia tunjukkan melalui karyanya di antara bangsa-bangsa. Suara dalam karyanya, suara dalam tindakannya, yang mengakibatkan ia ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Sebaliknya, apabila kita tahu berdiam diri di hadapan Allah, maka kita akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Sehingga sebagai akibat, sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi, maka kita akan dapat berkata bersama dengan pemazmur. Seperti yang ia utarakan di ayat 3 dan ke-4, yaitu di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-46,
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kita tidak merasa takut karena kita tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Yaitu seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat yang pasalnya yang kedua. Dari pasalnya yang ke-46, maksud saya ayat yang kedua, dikatakan oleh Alkitab begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidaklah mengherankan apabila seperti yang dicantumkan di dalam ayat 1 dari Mazmur ini, Mazmur 46 dikubah untuk dinyanyikan sebagai lagu Alamot. Kata Alamot ini di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Alma, yang artinya adalah pemudi. Dengan kata lain, Alamot adalah notasi musik untuk lagu yang dinyanyikan dengan suara sopran, yaitu nada yang tinggi sebagaimana layaknya suara seorang pemudi. Menarik sekali, dari antara 150 mazmur di dalam kitab Mazmur, satu-satunya mazmur yang diberi catatan untuk dinyanyikan dengan lagu Alamot atau suara sopran hanyalah Mazmur 46. Hal ini menunjukkan bahwa mazmur ini memiliki posisi yang sangat istimewa. Ketika suasana sedang kelam kabut, ketika berita simpang siur sedang merebak kemana-mana, ketika hati orang sedang dalam keadaan galau, melalui mazmur ini orang diajak untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap isi pesan yang hendak disampaikan. Sebagai penutup bagi saya, atau konklusinya, sekarang bagaimana kita dapat berdiam diri di hadapan Allah, sedangkan kita terbiasa hidup di dalam lingkungan yang riuh reda dan penuh dengan suara, sehingga akibatnya situasi yang hening akan membuat kita merasa gelisah. Tidakkah mengherankan apabila banyak rumah tangga yang menghidupkan pesawat televisi tanpa ada orang yang menontonnya? Mengapa pesawat televisi itu dihidupkan walaupun tidak ditonton? Sebab kalau pesawat televisi itu dimatikan, orang-orang akan berada dalam rumah tersebut akan merasa ada sesuatu yang kurang, ibu bapak saudara. Mereka merasa mendengar suara tanpa merasa perlu untuk mendengarkannya, tentang apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suara yang mereka dengar. Oleh sebab itu pula, dalam ibadah, banyak orang yang tidak tahan untuk berada di dalam keheningan lebih dari 1 menit. Dalam doa, keheningan harus diberi latar belakang musik yang lembut karena mereka tidak tahan dengan kesunyian. Ibu-ibu, kalau lagi beribadah, yang diingat itu apa? Kompor. Apakah sudah dimatiin kompornya? Bapak-bapak yang diingat, apakah jendelanya sudah ditutup? Pintu pagar sudah kekunci belum? Ibu-ibu juga kadang-kadang yang diingat, lagi sementara ibadah, jemurannya apakah ditaruh di dalam atau di luar? Apakah AC di dalam kamar dimatiin enggak? Rice cooker, apakah sudah dimatiin? Dan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sementara kita berada di dalam ibadah, di dalam ruang ibadah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keheningan membuat pikiran orang mudah mengembara kemana-mana. Baru saja yang bersangkutan menundukkan hati 1 menit, pikiran yang bersangkutan langsung berkelana dan memikirkan apa yang menjadi menu hari ini. Bagaimana keadaan dari si Anu? Apa yang sedang ia lakukan saat ini, sesudah ini, pekerjaan ini dan itu harus saya selesaikan. Mengapa doa ini tidak juga kunjung selesai? Dan masih banyak pikiran-pikiran yang lain yang dengan mudah mengisi dan menghiasi pemikiran kita. Sehingga waktu hening merupakan suatu siksaan bagi diri kita. Dengan kata lain, kita tidak mudah untuk berdiam, untuk silent. Seperti yang Tuhan suruh kita untuk melakukan yang dicatat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang ke-11 tadi. Itu sebabnya kita lebih
suka mengisi waktu doa kita dengan banyak menceramahi Tuhan, dan sukar bagi kita untuk mendengar suaranya. Sehingga dengan demikian doa menjadi komunikasi yang bersifat satu arah, yaitu dari kita sendiri kepada Allah. Padahal sebenarnya lebih dari sekedar kita berkata-kata kepada Tuhan, adalah tidak kalah pentingnya untuk mendengar Ia berkata-kata kepada kita. Ia berkata-kata kepada kita melalui tuntunan rohnya, maupun melalui karyanya di dunia yang ada di hadapan kita. Bukankah relasi memerlukan komunikasi yang bersifat dua arah dan bukan sekedar satu arah? Coba bayangkan kalau suami istri dalam berkomunikasi hanya bersifat satu arah. Entah si suami yang terus berbicara dan tidak mau mendengarkan sang istri berbicara, ataupun sebaliknya. Apa jadinya dengan rumah tangga tersebut? Bukankah hal seperti itu juga yang seringkali kita lakukan kepada Allah di dalam doa kita? Tidak ada sela, tidak ada waktu hening, tidak ada waktu teduh dan merenung di dalam doa kita. Itu sebabnya janganlah merasa heran apabila hati kita pun tidak dapat merasa sela, yaitu merasa hening dan teduh, damai di tengah badai. Di sepanjang bulan ini saya mengajak Anda untuk belajar tentang langkah-langkah praktis, tentang bagaimana melakukan sela ini. Langkah-langkah praktis untuk meneduhkan hati, menengadahkan jiwa, dan mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita dapat mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Seperti yang kita katakan di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 tadi. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa yang tidak mudah ini dengan kekuatan dan damai yang dari Allah. Sementara kita akan mengambil bagian bersama dalam perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan terhadap diri kita, Yesus Kristus yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Lalu kemudian saya akan berdoa bagi semua Anda yang berada di rumah kita masing-masing. Dan sesudahnya kita akan merayakan di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan melalui perjamuan kudus tersebut. Siapkan hati Anda, buka hati Anda lebar-lebar, sehingga ketika saya berdoa, dimanapun Anda berada, Anda akan merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan diri Anda. Kehadirannya yang sangat kita perlukan. Sebab seperti yang dicatat di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sesungguhnya telah tersedia perlindungan yang teguh, dan telah tersedia kekuatan yang tidak pernah menjadi pudar, karena Dialah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami sela. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami keteduhan di tengah-tengah kesimpang siuran. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami damai di tengah badai. Itu sebabnya pada pagi hari ini, atau siang atau malam, mari kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Dia. Dan kita menyiapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi, siang, atau malam hari ini. Mari kita datang kepada Dia. Kita membuka hati kita boleh sungguh-sungguh meminta Roh Kudus akan menuntun, memelihara hidup kita lewat perjamuan kudus yang ada di tangan kita masing-masing. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tubuh dan darahnya akan menguatkan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, sebelum segala sesuatu di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang memanggil para muridnya dan bersatu bersama-sama di dalam satu kesatuan pribadi, yaitu para muridnya dan berserta dengan Dia. Lalu firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari ibu, bapak, saudara-saudari yang berada di rumah, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ucapkan syukur terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini dan berterima kasih. Manapun kami berada, kami tahu satu hal, bahwa darah-Mu itu berkuasa dalam hidup kami. Darah-Mu itu akan memulihkan kami. Darah-Mu itu yang menebus hidup kami dari hidup yang sia-sia. Dan kami meminum darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan minum cawan yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi atau siang atau malam hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan yang telah membawa kami sampai hari ini, di dalam kami boleh mengenal akan Tuhan. Sungguh-sungguh pagi, siang, dan malam hari ini. Tuhan telah memberkati dalam hidup kami. Tuhan telah menuntun. Tuhan telah memelihara hidup kami. Aku doakan kepada setiap kami yang mengambil perjamuan kudus, memberkati dengan kekuatan yang baru, menuntun hidup kami, memberkati hidup kami hari ini, besok dan seterusnya. Dan apa saja yang kami perbuat, Allah buat itu berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk sebuah pengorbanan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nyatakan dalam kehidupan kami pagi ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita terima kasih dengan Tuhan sudah memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Begitu juga terima kasih pada Pak David yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Dan sebagai ucapan syukur kita, kalau kita mau memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening-rekening yang di layar ini. Ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa Agustus minggu keempat, tanggal 23, kita akan ibadah onsite, baik di satelit Sungai Panas dan satelit di Batu Haji. Ya. Dan untuk itu kita menerapkan protokol kesehatan, harus cuci tangan dan pakai masker dan jaga jarak. Dan kami mohon biar ibadah diikuti oleh semua jemaat, kecuali yang berumur 60 tahun ke atas ataupun anak-anak di bawah 10 tahun bisa ikut ibadah online saja. Ya, jadi kita tetap adakan ibadah online. Nah, khususnya kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Ya, Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, begitu juga MPR, DPR, di pusat sampai ke DPRD daerah kami, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat marifat kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, ya mereka boleh ambil kebijaksanaan yang baik untuk negara ini, sehingga negara ini boleh aman, boleh damai, stabilitas politik bagus, ekonomi bagus, dan boleh Tuhan jauhkan dari semua virus-virus yang jahat, khususnya virus COVID-19 yang hari-hari ini sedang menular di mana-mana. Kami mohon Tuhan, kuat kuasa-Mu boleh menyembuhkan setiap orang yang terkena COVID-19 ini. Dan Tuhan juga memberkati sekali lagi setiap petugas-petugas kesehatan, baik itu dokter, baik itu bidan, baik itu suster, dan tugas-tugas yang lain, biar mereka boleh dikuatkan tubuhnya, biar mereka boleh melayani setiap pasien dengan kesungguhan hati
dan mereka boleh memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien yang sedang terkena sakit penyakit. Tuhan, terima kasih Tuhan. Khususnya di Pulau Batam juga Tuhan memberkati wali kota dan seluruh jajarannya boleh bertugas dengan baik. Dan semua instansi-instansi pemerintah boleh bekerja dengan baik. Boleh bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami juga mohon biar Tuhan juga memberkati setiap pengusaha-pengusaha, setiap perusahaan-perusahaan, baik perusahaan asing, perusahaan lokal, boleh tetap eksis, tetap maju terus, sehingga perekonomian Batam juga bagus, sehingga ada kesempatan kerja di Batam ini bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk ibadah hari ini. Biar setiap jemaat-Mu yang mengikutinya boleh dijamah Tuhan. Biar setiap jemaat-Mu yang mengikutinya boleh meningkat iman percayanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya biar kami semua akan menerima berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Biar kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus boleh membimbing setiap jemaat-Mu sehingga apapun yang mereka lakukan boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga keluarga mereka adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat walafiat. Berkati juga setiap pemuda-pemudi, setiap anak-anak bertumbuh kuat sehat di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar berkat anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dengan damai sejahtera dan sukacita dan bahagia yang selama-lamanya menyertai kami semua, menyertai setiap jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.